Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibrahim Akila Usman dengan NIM G024158 dari kelompok B9 dengan asisten laboratorium Mbak Shefi. Di video kali ini saya menjelaskan mengenai video laporan praktikum anatomi di blok 2.2 dengan materi kardiorespirasi. Oke, langsung saja ke pertama, yaitu di praktikum pertama mengenai Tractus respiratorius superius. Jelaskan anatomi Tractus respiratorius superius. Baik, untuk yang pertama itu dari Tractus respiratorius superius itu dibagi menjadi tiga organ utama. Yang pertama adalah nasus, kemudian ada faring dan juga laring. Pertama saya menjelaskan tentang nasus. Jadi nasus sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama nasus externus dan juga cavum nasi atau rongga hidung. Kemudian di nasus externus itu dia memiliki dua penyusun, ada tulang atau osa dan juga cartilago. Osanya sendiri itu ada os nasale, os frontale, dan juga os maxilla. Kemudian untuk cartilagonya itu ada processus lateralis cartilago septinasi, kemudian ada cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, dan juga cartilagines alaris minores. Kemudian kita akan lanjut ke cavum nasi. Cavum nasi sendiri itu rongga hidung. Dia itu ada dua bagian. Yang pertama ada apertura dan juga regiones. Apertura itu seperti pintu atau jalan masuk dan juga jalan keluar, dan kemudian regio itu seperti bagian-bagiannya. Jadi di aperturanya itu ada dua, depan dan juga belakang. Yang bagian depan itu ada apertura nasalis anterior atau yang nama lainnya itu nares, kemudian ada apertura nasalis posterior, nama lainnya coana. Selanjutnya untuk regio-regionya itu ada vestibulum nasi, kemudian ada regio olfaktori dan juga regio respiratoria. Baik, saya akan di sini membahas tentang septum nasi di hidung. Yang pertama itu ada cartilago septinasi, kemudian ada os vomer, ada lamina perpendicularis os ethmoidal, kemudian ada spina nasalis os frontalis, kemudian ada os nasalis dan juga crista nasalis os maxilla dan juga os palatinum. Kemudian di dinding lateral dari nasus sendiri itu ada konka yang membagi menjadi empat ruangan. Konkanya itu ada tiga. Yang pertama ada konka nasalis superior, konka nasalis media, dan juga konka nasalis inferior. Kemudian itu membagi menjadi empat ruangan. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, kemudian ada meatus nasi superior, meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Kemudian dari meatusnya tersebut itu merupakan muara-muara dari sinus paranasalis. Yang pertama itu di recessus sphenoethmoidalis, itu dia merupakan muara dari sinus sphenoidalis. Kemudian ada meatus nasi superior, itu merupakan muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Kemudian ada meatus nasi media, itu ada beberapa struktur yang penting. Itu ada bulla ethmoidalis yang merupakan muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Kemudian ada hiatus semilunaris, dia itu merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum ethmoidalis, dia itu muara dari sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis yang anterior. Kemudian ada proses uncinatus, dia bukan merupakan muara dari sinus paranasales, tetapi dia itu merupakan batas bawah dari hiatus semilunaris. Kemudian di meatus nasi inferior, dia itu dimuarai oleh ductus nasolacrimalis, yang dia itu fungsinya untuk mengalirkan air mata dari bagian okuli. Bisa lanjut, ini ada sinus paranasalis yang tadi saya sebutkan muara-muaranya, yaitu ada sinus frontalis, sinus maxillaris, sinus sphenoidalis, dan juga cellulae ethmoidalis atau sinus ethmoidal. Kemudian untuk vaskularisasinya sendiri, sebelum kita lanjut ke organ selanjutnya, itu ada dari plexus Kisselbach. Jadi plexus Kisselbach itu penyebab paling sering dari epistaxis pada anak-anak. Nah, plexus Kisselbach sendiri itu tersusun atas arteri sphenopalatina, palatina mayor, arteri
labialis superior dan juga ramus lateralis nasi. Kemudian untuk yang di posterior itu ada yang namanya plexus sutraf. Dia itu terdiri dari arteri ethmoidalis anterior dan juga arteri ethmoidalis posterior. Kemudian untuk inervasinya sendiri itu untuk penciuman itu ada dari nervus cranial olfactorius. Kemudian untuk sensorik umumnya itu dari nervus ophthalmicus dan juga nasopalatinus. Dan juga untuk otonomnya sendiri itu ada facialis, nervus facialis dan juga maxillaris. Kemudian kita akan lanjut ke organ selanjutnya yaitu faring seperti yang ada di gambar. Jadi faring sendiri itu dibagi lagi menjadi 3 yaitu nasofaring, orofaring dan juga laryngofaring. Untuk nasofaring sendiri itu dia skeletopisnya terletak setinggi vertebra cervical 1 sampai 2. Kemudian struktur-strukturnya itu ada coana, kemudian ada opte atau ostium pharyngea, tuba auditiva eustachii, kemudian ada tonsilla pharyngea, torus tubarius, torus levatorius dan juga recessus pharyngeus. Kemudian ada selanjutnya itu ada orofaring, dia itu skeletopisnya setinggi VC2 sampai VC3. Kemudian struktur-strukturnya itu ada isthmus faucium, kemudian ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, tonsilla palatina dan juga vallecula epiglotica. Jadi vallecula epiglotica itu fungsinya untuk tempat menampung benda tumpul ketika tertelan. Kemudian ada laryngofaring, dia itu skeletopisnya setinggi VC3 sampai VC6. Bangunan pentingnya itu ada fossa piriformis dan juga aditus laryngis. Nah, untuk di fossa piriformis itu lawannya dari vallecula epiglotica, jadi dia itu fungsinya untuk sebagai tempat menampung benda tajam yang tertelan. Untuk inervasinya, vaskularisasinya sendiri itu bagian atas yaitu berasal dari arteri carotis eksterna, ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri pharyngea, ascendens dan juga arteri lingualis. Kemudian untuk bagian bawah dia itu berasal dari truncus thyrocervicalis, arteri subclavia, yang itu ada arteri thyroidea inferior. Kemudian untuk inervasinya sendiri itu untuk sensorik dia itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, dan juga untuk motoriknya itu plexus pharyngeus juga tapi dari nervus vagus. Kemudian kita lanjut ke laring. Jadi di laring itu dia setinggi VC3 sampai 6. Kemudian di laring itu ada skeleton laringis atau seperti kartilago yang menyusun dari laring. Bisa dilihat di gambar itu ada kartilago thyroidea, kartilago cricoidea, kartilago epiglottis, kartilago arytenoidea, kartilago corniculata, kartilago cuneiform dan juga kartilago triticea. Kemudian ada cavitas laringis atau seperti ruang di dalam laring, itu tersusun dari plica vestibularis atau false vocal cord atau pita suara palsu. Kemudian ada rima vestibuli, itu seperti ruangan di antara dua plica vestibularis. Kemudian ada plica vocalis, dia itu merupakan pita suara yang asli. Dan juga ada rima glotidis. Rima glotidis itu ruangan di antara dua plica vocalis. Dan juga ada ventriculus laringis, yaitu ruang di antara plica vestibularis dengan plica vocalis. Kemudian untuk ruang-ruang utama di laring itu ada supraglottis, transglottis dan juga subglottis. Supraglottis sendiri itu berarti dia itu di bagian atas ya, dia itu terbentang dari aditus laringis hingga plica vestibularis. Kemudian untuk transglottis itu dia di antara plica vestibularis dengan plica vocalis. Kemudian ada subglottis, dia itu dari plica vocalis hingga cartilago cricoidea. Kemudian ada musculi laringis. Jadi musculi laringis itu seperti otot-otot yang menggerakkan dari laring, bisa pita suara dan sebagainya. Itu ada dua jenis. Yang pertama depressores untuk seperti gerakan turun, dan juga levatores atau gerakan seperti mengangkat atau naik. Jadi untuk musculi depressoresnya itu ada musculus sternohyoideus dan juga musculus omohyoideus. Kemudian untuk yang levatoresnya itu dua diantaranya ada musculus
stylohyoideus dan juga musculus stylofaringeus. Kemudian untuk vaskularisasinya itu ada arteri laringeal superior dan juga inferior dan juga arteri cricotiroidea. Mungkin itu tadi untuk penjelasan dari anatomi traktus respiratorius yang superius. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Di praktikum kedua yaitu core, jelaskan anatomi dari core. Oke, jadi pertama itu jantung itu memiliki lapisan pembungkus yang dinamakan perikardium. Perikardium itu adalah kantung fibroserosa yang membungkus jantung. Jadi perikardium sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum dan juga perikardium serosum. Nah, perikardium serosum itu dia dibagi lagi menjadi dua, yang lamina parietal dan juga lamina visceral. Jadi untuk yang parietal itu dia bersinggungan dengan bagian luar. Untuk visceralnya sendiri dia itu yang nanti menyentuh dari jantung itu sendiri. Kemudian di antara keduanya, antara parietal dan juga visceral itu terdapat ruangan yang dinamakan cavum pericardii. Nah, kemudian dari perikardium itu membentuk seperti refleksi-refleksi yang dinamakan sinus pericardii. Dia itu dilewati oleh beberapa struktur. Yang pertama itu ada sinus obliquus pericardii, itu dia dilewati oleh superior vena cava inferior, kemudian ada vena pulmonalis. Sedangkan untuk yang satunya itu adalah sinus transversus pericardii, itu dia dilewati oleh aorta dan juga trunki pulmonalis. Dan untuk vaskularisasi dari perikardium sendiri itu ada dari arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica, arteri frenica superior, arteri bronchialis dan juga arteri esophagealis. Kemudian untuk venanya sendiri itu ada vena pericardiofrenica dan juga sistema azygos. Untuk inervasinya sendiri itu ada dua, yaitu nervus phrenicus dan juga truncus sympathicus dan juga nervus vagus. Selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya itu ada di mediastinum. Jadi core itu dia letaknya di mediastinum inferior yang bagian medius. Kemudian untuk core sendiri itu dia dilekatkan oleh 4 ligamentum. Jadi dia itu dilekatkan ke struktur-struktur di sekelilingnya. Yang pertama dengan sternum itu ada ligamentum sternopericardiaca, kemudian ada ligamentum sifopericardiaca, ligamentum pericardiophrenica dan juga ligamentum vertebrofrenica. Kemudian untuk batas-batas jantung dia itu di sebelah kanan atas itu ada di SIC2 linea parasternalis dextra. Kemudian untuk batas kanan bawah dia di SIC4 linea parasternalis dextra. Kemudian ada di sebelah kiri atas yaitu di SIC2 linea parasternalis sinistra, dan juga untuk di batas kiri bawahnya itu dia di setinggi SIC5 linea midclavicularis sinistra. Kemudian kita lanjut ke bagian core. Jadi core itu dibagi menjadi dua, eksternal dan juga internal. Jadi untuk struktur eksternalnya itu ada beberapa fasies. Yang pertama itu ada fasies anterior atau sternofasies sternocostalis. Kemudian ada fasies pulmonaris yaitu dexter dan sinister, dia bersinggungan langsung dengan pulmo. Kemudian ada basis. Kemudian ada juga fasies diafragmatica, dia menghadap ke diafragma, dan juga ada apex cordis. Kemudian untuk jantung sendiri itu ada struktur yang sebagai kerangka dari core, yaitu dia dinamakan skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu tersusun atas annulus fibrosus yang terdiri dari annulus atrioventricularis dexter et sinister, kemudian ada annulus valva aorta dan juga annulus valva trunci pulmonalis. Kemudian ada trigonum fibrosum, dia itu terdiri dari trigonum fibrosum yang dextrum dan juga yang sinistrum. Kemudian ada pars membranacea, jadi dia itu ada septum interventrikular, kemudian ada interatrial dan juga atrioventrikular. Kemudian untuk di struktur internalnya dari core sendiri itu yang pertama ada atrium dexter. Jadi core sendiri itu dibagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama ada atrium dexter. Atrium dexter itu dia memiliki bagian halus dan juga bagian kasar. Di bagian halusnya itu oleh sinus venarum cavarum. Kemudian di bagian kasarnya itu ada dari musculus pectinati. Nah, keduanya itu dipisahkan di bagian dalam itu oleh crista terminalis dan juga di bagian luarnya itu oleh sulcus terminalis. Kemudian ada bangunan fossa ovalis. Fossa ovalis itu merupakan obliterasi dari foramen oval ketika masih bayi. Kemudian
dia itu letaknya ada di septum interatrial. Kemudian untuk penonjolannya di sekeliling fossa ovalis sendiri itu dinamakan dengan limbus fossa ovalis. Kemudian ada ostium atrioventricularis dextra yang menghubungkan atrium dexter dengan ventriculus dexter. Kemudian ada ostium sinus coronarius, dia itu dinamakan, nama lainnya itu ada valvula TBCI, dia itu merupakan muara dari sinus coronarius. Kemudian ada ostium vena cava inferior, dia itu merupakan muara dari vena cava inferior, nama lainnya itu ada valvula eustachii. Kemudian juga ada muara dari vena cordis minimae yang dia dinamakan foramina venarum minimarum. Selanjutnya untuk ventriculus dexter, dia itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun atas trabeculae carneae. Jadi trabeculae carneae sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada musculi papillaris. Kemudian dia itu yang menggerakkan dari chorda tendinae pada katup jantung. Kemudian ada trabecula septum marginalis, dia itu terdapat bundle of His yang berfungsi untuk menyalurkan impuls jantung ke miokardium. Kemudian ada rigi biasa yang menonjol ke bagian dalam. Kemudian dia juga ditemui adanya ostium truncipulmonalis yang dia itu fungsinya untuk nanti membuka tutup mengalirkan darah dari jantung menuju truncipulmonalis atau menuju paru-paru. Kemudian ada atrium sinister, atrium bagian kiri, itu dia sama terdiri atas sinus venarum cavarum dan juga ada auricula sinistra. Kemudian untuk ostium-ostiumnya dia itu ada ostium atrioventricularis sinistrum, dia itu menghubungkan ke ventriculus sinistrum. Kemudian juga ada fossa ovalis, cuman untuk penonjolannya itu dia dinamai valvular foraminis ovale. Kemudian dia itu dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis yang dextra. Kemudian untuk yang sinistra sendiri itu ada 2, tetapi dia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada 1 buah vena pulmonalis sinistra yang superior dan juga 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Kemudian kita lanjut ke ventriculus sinister, dia itu pembentuk dari apex cordis atau ujung dari jantung. Kemudian di bagian ini di ventriculus sinister itu miokardiumnya lebih tebal karena untuk menyalurkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ya terdapat vestibulum aorta atau di bagian ventriculus itu yang mendekati di valvula aortanya. Kemudian ada ostium aorta, dia itu merupakan seperti katup yang menuju ke aorta. Kemudian ada musculi papillaris, yaitu untuk membuka tutup dari katup jantung. Kemudian untuk vaskularisasi dari core sendiri itu dia berasal dari aorta ascendens. Yang dari aorta ascendens itu dia bercabang menjadi arteri coronaria dextra dan juga sinistra. Arteri coronaria dextra itu dia bercabang lagi menjadi 3. Yang pertama ada ramus nodus SA atau ramus SA node, kemudian ada ramus marginalis yang dextra dan juga ramus interventricularis yang posterior atau PDA, posterior descending artery. Kemudian ada yang di arteri coronaria sinistra, dia itu mayoritas ke bagian depan. Jadi ada ramus interventricularis anterior, kemudian atau yang nama lainnya itu LAD atau left artery descending. Kemudian dia itu bercabang lagi menjadi rami laterales. Kemudian ada ramus circumflexus, dia nanti bercabang lagi menjadi ramus marginalis yang bagian dextra. Kemudian untuk inervasinya sendiri, untuk inervasi otonom dia itu diperankan oleh plexus cardiacus. Kemudian ada serabut simpatis dan juga parasimpatisnya. Nah, simpatisnya sendiri itu dia tuh berasal dari bagian ganglion cervical dan juga ganglion torakal dari torakal 2 dan juga sampai torakal 5. Kemudian untuk parasimpatisnya itu dia berasal dari nervus vagus. Untuk simpatisnya sendiri itu fungsinya untuk meningkatkan pacu jantung, atau dia itu meningkatkan kontraktilitas dari jantung. Sedangkan untuk parasimpatis dia itu untuk mengurangi dari daya kontraksi jantung atau mengurangi denyut jantung. Kemudian untuk inervasi sensoriknya dia itu perannya diambil oleh serabut aferen. Yang dia itu mengambil bagian dari refleks kardiovaskular. Lanjut ke
dari sistem konduksi atau sistem konduksi dari jantung sendiri atau sistem kelistrikan dari jantung. Dia itu berasal dari SA node atau sinoatrial node, nodus sinoatrial. Dia itu sebagai pacemaker seperti impuls pertama dari jantung. Kemudian dia itu berlanjut ke AV node atau nodus atrioventrikular. Kemudian dia itu berlanjut lagi ke bundle of His yang tadi terdapat pada trabecula septum marginalis, kemudian dilanjutkan ke serabut Purkinje, kemudian untuk disebarkan ke miokardium. Mungkin itu tadi dari anatomi dari core. Kita akan lanjut ke praktikum yang ketiga, yaitu Tractus respiratorius inferius. Jelaskan anatomi Tractus respiratorius inferius. Oke, jadi Tractus respiratorius itu dia mencakup dari trakea, kemudian ada bronkus, bronchiolus, kemudian ada dari pulmo. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang trakea. Trakea sendiri itu letaknya untuk seletopisnya itu dia setinggi vertebra cervical 6 sampai vertebra thoracal 4 atau 5. Kemudian untuk pembagiannya sendiri itu ada trakea pars cervicalis dan juga trakea pars thoracalis. Nah, untuk penyusunnya dari trakea sendiri itu ada cartilago trachealis, kemudian ada ligamentum anular trachealis, kemudian ada musculus trachealis dan juga jaringan pengikat elastis. Kemudian di trakea itu ada dua bangunan penting. Yang pertama itu ada bifurcatio trakea, atau dia itu merupakan percabangan dari trakea menjadi bronchus primarius. Jadi percabangannya ini dia itu letaknya di skeletopisnya itu setinggi VTH 4 atau 5. Kemudian di bifurcatio trakea tersebut dia itu terdapat suatu struktur penting seperti tonjolan yang dinamakan karina. Jadi karina sendiri itu fungsinya sebagai reseptor batuk dan juga iritan. Kemudian untuk vaskularisasinya sendiri, trakea itu berasal dari arteri tiroidea inferior. Kemudian untuk venanya dia itu menuju ke vena laryngeal inferior. Kemudian untuk inervasinya sendiri, simpatis itu oleh truncus sympathicus dan juga parasimpatisnya itu oleh nervus vagus dan juga laryngeus recurrens. Dan kita lanjut ke bronchus. Bronchus sendiri itu ada dua zona. Yang pertama ada zona konduksi dan juga zona respirasi. Zona konduksi itu dia fungsinya untuk mengalirkan udara menuju pulmo, juga melembabkan, menghangatkan, dan sementara untuk zona respirasi dia itu sebagai zona tempat terjadinya pertukaran gas dari O2 dan CO2 seperti itu. Nah, untuk zona konduksi sendiri itu dia terdiri dari bronchus primarius, bronchus secundus, kemudian ada bronchus tertius dan juga bronchus terminalis, bronchiolus terminalis. Kemudian untuk zona respiratorius itu dia tuh mencakup dari bronchiolus respiratorius, kemudian ada ductus alveolaris, sacculus alveolaris, dan juga alveoli. Nah, kita akan lanjut membahas tentang bronchus primarius. Jadi dia itu dimulai dari percabangan trakea atau bifurcatio trakea sampai masuk ke hilum pulmonalis. Dia itu jumlahnya sepasang, bronchus primarius yang dexter dan juga sinister, ke kanan dan juga ke kiri. Cuman bronchus primarius sendiri antara yang dexter dan sinister itu memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama dari panjangnya sendiri, bronchus primarius yang dexter itu dia lebih pendek, sedangkan yang sinister itu dia lebih panjang. Kemudian dari diameternya sendiri, bronchus primarius yang dexter itu dia lebih lebar diameternya dibandingkan dengan yang bronchus primarius yang sinister. Untuk posisinya sendiri juga berbeda. Dilihat pada gambar bahwa yang bronchus primarius yang dexter itu dia lebih condong vertikal ke bawah dibandingkan yang sinister. Sedangkan yang sinister itu dia lebih mendatar atau lebih horizontal karena di situ merupakan tempat dari core. Sehingga untuk bronchus primarius sendiri itu harus beradaptasi menyesuaikan dari posisi core. Kemudian lanjut ke bronchus secundus. Bronchus secundus itu jumlahnya sesuai dengan lobus dari pulmo. Untuk yang bagian dexter itu berarti jumlahnya ada 3, untuk yang sinister jumlahnya ada 2. Sedangkan untuk letak skeletopisnya sendiri itu yang dexter dia masuk ke hilum pulmonalis setinggi vertebra thoracal 5, sedangkan untuk yang bronchus secundus yang sinister dia itu masuk ke hilum pulmonalis setinggi vertebra thoracal 6. Kemudian untuk jenis-jenis bronchus secundusnya itu ada 2 jenis. Di yang bagian dexter, jadi dia itu ada
bronchus secundus eparterialis dan juga bronchus secundus hiparterialis. Untuk bronchus secundus eparterialis itu berarti dia itu bercabang sebelum memasuki pulmo, sedangkan untuk yang hiparterialis berarti dia itu bercabangnya setelah memasuki pulmo. Nah, sedangkan di yang bagian bronchus secundus yang sinister dia itu hanya memiliki yang hiparterialis, tidak ada yang eparterialis. Kemudian lanjut ke bronchus tertius, dia itu jumlahnya tergantung dengan segmen parunya atau lobus-lobusnya itu tadi. Untuk yang dexter itu dia lebih banyak, yaitu berjumlah 10, sedangkan untuk yang sinister dia itu jumlahnya bisa 8, bisa 9, atau 8 atau 9 bronki. Nah, kemudian dari bronchus tertius ini dia bercabang lagi menjadi bronchiolus terminalis dan juga bronchiolus respiratorius. Kemudian untuk yang respiratorius dia itu jadi bronchus respiratorius, ductus alveolaris, sacculus alveolaris dan juga alveoli. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dari pulmo. Jadi pulmo sendiri itu ada dua, dexter dan juga sinister. Dia itu ada beberapa struktur penting. Yang pertama itu ada basis pulmonis. Dia itu berada di atas diafragma dan juga apex. Dia itu terletak di atas costae 1 dan masuk ke bagian dasar dari leher. Kemudian dari pulmo sendiri itu memiliki dua fasias. Yang pertama ada fasias costalis, dia itu berarti menghadap ke bagian costa. Kemudian untuk fasias mediastinalis berarti dia itu menghadap ke bagian mediastinum. Kemudian ada margo atau seperti ujung-ujungnya itu ada margo inferior dan juga anterior dan posterior. Kemudian dari pulmo sendiri itu untuk pulmo dexter dia itu terdiri dari 3 lobus. Jadi lobus yang pertama itu ada 3 lobus superius, media dan juga inferius. Untuk yang lobus superius dexter dia itu terletak setinggi SIC2. Untuk yang lobus medius dia terletak setinggi SIC4 dan untuk yang lobus inferius dia itu terletak setinggi SIC6. Kemudian ada 10 segmen dari bronchus tertius. Terus dia tuh juga dibagi, ada seperti garis yang membagi dari 3 lobus itu dinamakan visura. Untuk visura yang pertama itu ada visura obliquus pulmonaris dextra dan juga visura horizontalis pulmonalis dextra. Kemudian ada juga struktur yang dia itu merupakan proyeksi dari pleura yang dia itu melipat ke arah inferior dari hilum pulmonalis ke mediastinum. Dia itu dinamakan ligamentum pulmonalis. Dia itu fungsinya untuk menstabilkan posisi dari lobus inferior saat bernapas. Kemudian kita lanjut ke pulmo yang sinister. Dia itu terdiri hanya dari 2 lobus. Dia itu setinggi, yang superior itu dia setinggi SIC2 dan inferior itu dia setinggi SIC6. Kemudian dia itu terdiri tersusun atas 8 sampai 9 bronchus tertius. Kemudian dia juga ada visuranya yang membagi antar lobus, tetapi hanya satu jenis visura, yaitu visura obliquus pulmonalis yang sinistra. Kemudian dia itu juga ada bentuknya seperti lidah, itu dinamakan lingula pulmonalis. Kemudian lanjut ke bagian radix dan juga hilum. Jadi radix sendiri itu seperti namanya, dia itu akar. Dia itu fungsinya itu sebagai untuk merekatkan pulmo ke struktur-struktur di mediastinum. Kemudian ada hilum pulmonalis, dia itu seperti jalan masuk dari luar ke dalam pulmo yang dilewati oleh bronchus, arteria pulmonalis, vena pulmonalis dan yang lainnya. Nah, untuk struktur-struktur yang melewati hilum pulmonalis antara dexter dan sinister itu beda. Karena tadi kan ada yang bronchus eparterialis yang hiparterialis. Untuk yang pulmo dexter itu dia dari bagian atas ke bagian bawah itu dia dilewati oleh bronchus eparterialis, kemudian ada arteri pulmonalis, kemudian ada 2 bronchus hiparterialis dan juga ada vena pulmonalis. Dan untuk yang sinister dia itu dilewati oleh arteri pulmonalis, kemudian ada 2 bronchus hiparterialis dan juga vena pulmonalis. Kemudian pulmo sendiri itu
vaskularisasinya itu ada dua jenis. Yang pertama ada fungsional dan juga nutritif. Untuk fungsional itu seperti mengalirkan oksigen seperti itu untuk pertukaran oksigen, dan juga yang nutritif itu arteri untuk mensuplai nutrisi ke pulmo itu sendiri. Nah, untuk yang fungsional dia itu tersusun dari arteri dan vena pulmonalis, sedangkan untuk yang nutritif itu dari arteri dan juga vena bronchialis. Kemudian untuk inervasinya itu dia dari plexus pulmonalis. Nah, untuk pulmo sendiri itu dia ada struktur pembungkusnya yang dinamakan pleura. Pleura itu dia dibagi menjadi dua, pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Untuk pleura parietalis dia itu melapisi di bagian luar dari pulmo, sedangkan untuk yang visceral dia itu menempel langsung ke pulmo. Di antara dua lamina ini, yang parietalis dan juga visceralis, dia itu terdapat suatu ruangan yang dinamakan cavum pleura. Nah, tekanan di cavum pleura ini dia itu negatif dan harus dipertahankan tekanannya untuk selalu negatif, karena dengan tekanannya ini negatif dia itu bisa memompa dari udara dari dalam keluar dan juga luar ke dalam. Nah, pleura sendiri itu dibagi menjadi 4 pars. Yang pertama ada pleura pars cervicalis, kemudian ada pleura parietalis pars costalis, pleura parietalis pars diaphragmatica, dan juga pleura parietalis pars mediastinalis. Nah, untuk di pleura sendiri itu ada seperti tempat di mana dia itu seperti ruangan yang dia itu rawan untuk adanya seperti cairan atau udara yang dinamakan recessus pleura atau potential space. Jadi itu recessusnya ada dua. Yang pertama ada recessus costodiaphragmatica dan juga recessus costomediastinalis. Kemudian untuk vaskularisasi dan juga inervasi dari pleura sendiri itu, untuk yang pleura kan dua, pleura parietalis dan juga pleura visceralis. Pleura parietalis itu ada 3 pars tadi, ada pars mediastinalis yaitu oleh arteri pericardiofrenica, kemudian ada pars diaphragmatica dia oleh arteri frenica superior dan arteri musculofrenica. Sedangkan untuk yang pars costalis dia itu oleh arteria intercostalis. Kemudian untuk yang pleura visceralis dia itu oleh arteri bronchialis cabang dari aorta descendens pars thoracica. Kemudian untuk inervasinya sendiri itu ada 2 jenis, GSA atau general sensorik, dia itu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa nyeri. Itu dia itu di pars costalis dia itu oleh nervus intercostalis, dan juga untuk yang pars diaphragmatica dan mediastinalis itu oleh nervus phrenicus. Sedangkan untuk yang pleura visceralis dia itu sifatnya dia itu yang GVA atau yang general visceral, dia itu tidak menimbulkan nyeri. Mungkin itu tadi untuk penjelasan dari video laporan praktikum anatomi, mulai dari anatomi traktus respiratoris superius, kemudian ada traktus respiratoris inferius, dan juga anatomi dari core.